Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loyal nih, mau sudah melaporkan tidak bersenada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena gancang-gancang nih buka kan ini. Kena gancang. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال أيضا Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Aw maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat ini dengan kondisi yang alhamdulillah masih segar bugar, tidak kurang satu apapun. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya baik. Alhamdulillah kita sudah masuk pada puasa yang keberapa ini? Yang ke pada tanggal berapa sekarang? 27. Berarti kurang 3 hari lagi lah puasa bulan ini. Ya, alhamdulillah 3 hari lagi puasa bulan ini. Sisanya bulan depan. Ya, bulan April misalnya. Sisa 26 hari lagi, insya Allah. Dinikmati saja. Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu bentuk kasih sayangnya kepada hambanya. Ya kan? Bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Yang selama 12 tahun kita mengerjakan amal-amal yang tidak baik, amal-amal yang salah. Kita menggunjing, menggibah dari semua organ tubuh kita mengerjakan suatu kebatilan. Tangan kita kadang tidak sengaja memukul teman yang membuat teman sakit hati. Mata kita melihat apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang membuat nafsu syahwat timbul. Itu semuanya dosa. Mulut kita menggibah, menggunjing, mengolok-olok, itu dosa. Telinga kita mendengarkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, sesuatu yang menimbulkan sakit hati, sesuatu yang dapat menyebabkan seseorang sakit hati, itu juga dosa. Kaki kita dibuat untuk melangkah menuju jalan yang tidak baik, itu juga dosa. Tapi Allah Subhanahu wa taala selama 12 tahun tersebut memberikan satu bulan di mana bulan tersebut menjadi ladang ampunan bagi kita umatnya, bagi kita hambanya, sehingga dosa-dosa kita yang selama 12 tahun tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan. Itu bonus bagi kita. Bonus dari Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya. Nah, setelah 30 hari berpuasa, di akhirnya kita Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri. Apa arti Fitri? Fitri itu suci. Jadi kita kembali menjadi suci. Kembali seperti bayi yang dilahirkan. Kalau kita puasanya jujur, kalau puasanya bermakna, itu kita bisa menjadi kembali fitrah, suci. Nah, jadi bukan hanya
bajunya yang baru, bukan hanya pakaiannya atau wadah-wadahnya yang baru, tapi jiwa raga kita juga harus baru. Nah, jadi ada pepatah mengatakan laisal id liman labisal jadi walakin id liman taqwahu yazid. Tidak dikatakan bahwasanya id itu atau hari raya Idul Fitri itu bajunya yang baru. Tidak. Tapi apa? Takwanya yang semakin bertambah karena sudah dilatih selama 30 hari berturut-turut. 30 hari berturut-turut dilatih, harusnya bertambah amalnya. Setiap kali mengerjakan kegiatan kita ditambah. Karena setiap satu perbuatan amal soleh itu pahalanya dilipat gandakan sampai 10 sampai 700. Dari 10 sampai 700. Bayangkan nikmat mana lagi selain daripada bulan puasa yang ada di bulan-bulan yang lain? Tidak ada. Hanya di bulan Ramadan. Apalagi dikasih bonus inna anzalnahu fi lailatul qadar, dikasih inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Malam 1000 bulan. Barang siapa yang mengerjakan suatu amal perbuatan yang baik di malam Lailatul Qadar, maka dia akan mendapatkan pahala 1000 bulan. 1000 bulan itu sekitar 83 tahun. Kalau misalkan di total hidup Tuhan biarkan kada sampai lagi 83 tahun. Tapi kalau mengerjakan satu malam tersebut maka setara dengan pahala 83 tahun hidup di dunia. Bonus mana lagi? Sedangkan bulan pian setiap tahunnya menemui bulan puasa. Jadi kalau misalkan guring pada malam Lailatul Qadar 83 tahun guring dapat pahalanya. Nah, jadi kesempatan bagus mumpung masih di bulan Ramadan, bulan puasa dilatih. Minimal sholat subuh berjamaah. Jadi mulai dari situlah kalau tidak bisa tahajud. Nah, baik, kita masuk pada pembahasan puasa. Ada yang tahu makna atau arti puasa? Puasa menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau begitu Ustaz, berarti hewan pun bisa puasa. Nah, kalau misalkan kambing, hendaknya di dalam kurungan, tidak usah dicampur dengan kambing betina, tidak usah diberi makan. Puasa kambing tersebut. Kalau lantas apa yang membedakan manusia dengan kambing? Manusia dengan hewan, apa yang membedakan? Hah? Diingat-ingat. Kalau misalkan cuma sekedar menahan diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa, maka kita sama saja dengan hewan, tidak ada bedanya. Menahan diri dari hal-hal yang menghilangkan pahala puasa itu juga termasuk salah satu yang membedakan kita dengan binatang. Jadi bisa nanti kita derajatnya lebih tinggi daripada siapapun kalau misalkan bisa melaksanakan hal tersebut. Nah, ada nanti bahas apa-apa saja yang dapat menghilangkan pahala puasa, apa-apa saja yang dapat membatalkan puasa. Jadi puasa kita sebulan ini akan menjadi fitrah nanti di akhirnya kalau misalkan bermakna, efisiensi. Nah, jadi kalau misalkan hanya banyak Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya banyak di antara orang yang puasa itu hanya dapat lapar dan hausnya saja, dan banyak di antara manusia yang bangun malam sholat tahajud hanya dapat ngantuknya dan begadangnya saja. Kenapa? Karena tidak ada esensi, tidak ada makna di dalamnya. Baik, Ustaz akan bahas satu persatu. Dari mulai hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa, menghilangkan pahala puasa sedikit demi sedikit sampai habis. Jadi perhatikan, jangan sampai hal-hal tersebut bukan lakukan. Dari mulai tangan. Tangan ini bisa menjadikan pahala puasa kita hilang, meskipun puasa kita tetap tidak batal. Menampar orang misalnya, menunjuk-nunjuk itu. Nah, orang sakit hati, pahala puasa kita berkurang. Dari mulai tangan, kemudian mencuri tidak membatalkan puasa, tapi bisa menghilangkan pahala puasa. Nah, kemudian lanjut lagi mulut. Nah, ini mulut yang paling banyak. Membuji,
menggibah, berkata-kata kotor, apalagi namimah. Namimah apa tahu? Mengadu domba. Kemudian menghasut kawannya, itu mengolok-olok tamparan. Nah itu salah satu penyebab hilangnya pahala puasa kita. Itu tidak boleh lah. Jadi mulut ini benar-benar dijaga. Apalagi pas main. Ustaz lihat tadi di sini gibah majelis Mobile Legend, majelis FF. Tidak ada bedanya perempuan dan laki-laki sama saja Ustaz lihat tadi. Apakah boleh main game? Boleh. Tidak ada yang larang. Tapi ingat, jangan sampai mengeluarkan kata-kata kotor. Kalau bisa pas main game sambil subhanallah mata badannya, masya Allah, nanti diikuti kata-kata yang bernilai zikrullah, insyaallah nanti dapat pahala juga. Pahalanya zikrullah, ayat Mobile itu hanya sekedar hiburan. Nah, kemudian apalagi perbuatan maksiat. Yang pertama tadi dari mulai tangan, mulut, kemudian mata, jangan sampai melihat hal-hal yang dapat menyebabkan pahala puasa kita berkurang. Telinga juga, kaki juga. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah perbuatan maksiat dihindari. Itu bisa jadi mengurangi pahala puasa kita. Meskipun kita berbuat maksiat tidak menghilangkan, tidak membatalkan puasa kita, tapi itu bisa menghilangkan pahala daripada puasa kita. Kemudian Ustaz bahas lagi hikmah puasa. Setidaknya Ustaz rangkai menjadi 3. Yang pertama hikmah sosial. Hikmah yang ada di kelas 8 lain. Hikmah sosial. Apa saja hikmah sosial yang dapat kita peroleh ketika kita berpuasa? Yang pertama kita berempati. Empati itu merasakan apa yang orang lain rasakan. Misalkan orang lain kelaparan. Di mana ada orang kelaparan di Indonesia ini dia samudanya di dalam. Di Indonesia ini sedikit. Bukan lihat channel di Afrika. Awaknya kurus, parahnya terkedalam. Bayangkan. Kita kalau puasa merasakan apa yang mereka rasakan, lapar juga, haus juga, letih juga. Bahkan mereka lebih parah lagi, dari mulai bayi sudah merasakan hal seperti itu. Alhamdulillah kita bersyukur. Allah beri nikmat tinggal hidup di Indonesia, berkecukupan, isi abah mama yang berkecukupan, alhamdulillah. Nah dengan adanya puasa kita bisa berempati. Nah, empati itu apa? Merasakan apa yang orang lain merasakan. Kalau simpati apa Ustaz? Simpati itu kartu Telkomsel simpati. Simpati itu hanya sekedar rasa kasihan. Nah, melihat temannya gugur, biasanya orang sini kalau kawannya gugur ditertawakan atau dikasihani? Ditertawakan. Selalu ada yang gugur Ustaz lihat ditertawakan, jangan ada ditolong. Ada yang ada. Baik, itu yang pertama segi Yang kedua, ingat-ingat nih, segi sosial. Yang kedua, segi kesehatan. Puasa dari segi kesehatan memiliki hikmah. Yang pertama, memperkuat daya tahan tubuh. Jadi yang penggaringan, biasanya kalau di luar puasa rancang rancang berpuasa, insya Allah nanti daya tahan tubuhnya akan semakin kuat, akan semakin kebal terhadap berbagai macam penyakit. Bahkan orang kalau mau dioperasi saja itu disuruh puasa, kada boleh makan dulu. Kenapa Ustaz? Ahli biologi. Nah, itu insya Allah meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian yang kedua, menghindari dari penyakit gula darah. Karena apa? Karena makanan pokok orang Indonesia ini adalah nasi. Sedangkan nasi itu glukosanya sangat tinggi. Glukosa itu apa? Glukosa itu gula. Nah, gula daripada nasi itu sangat tinggi. Kenapa? Pas kita makan tidak berasa Ustaz. Rasanya hambar. Coba kasih ragi, tahu ragi? Diam kaki garing pasti manis. Nah, itu salah satu penyebab penyakit gula. Dengan adanya puasa, maka menu porsi makan kita akan semakin berkurang. Tidak mungkin pas buka puasa itu langsung 2 piring bertambah. Tidak langsung sebelumnya. Sepiring setengah piringnya pasti sudah penuh perut. Kenapa? Karena seperti
sepertiga bagian untuk bernapas, sepertiga bagian untuk makan, sepertiga bagian untuk air minum. Nah itu sudah porsinya, ada hadisnya itu sudah jelas. Jadi kalau lebih dari itu pasti bengak, ngalih begina, pasti ada efek samping yang diperoleh. Kemudian mencerdaskan otak. Orang yang sering berpuasa, insya Allah otaknya semakin encer dalam pembelajaran, semakin mudah menerima pelajarannya. Mudah-mudahan teman-teman yang berpuasa sini semua semakin cerdas ke depannya. Kemudian yang ketiga, segi agama atau ketakwaan. Jadi ini sudah tidak perlu lagi diperbincangkan bahwasanya hikmah daripada puasa ini seharusnya menambah takwa kita pada Allah. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya apabila disebut nama Allah maka semakin bergetar katanya. Apabila disebut nama Allah bergetar katanya, maka itu ciri-ciri bertambahnya iman dalam diri seseorang, ketakwaan dari diri seseorang. Apa itu takwa? Ada yang tahu takwa? Takwa itu tahu, Ustaz. Tahu takwa? Nah, ini. Takwa itu intisaru ala awamirillah wa jitinahu nawahi. Melakukan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Salah satu perintah Allah adalah puasa, maka kita kerjakan puasa ini. Nah, ini adalah perintah Allah. Nah, kedepannya, insya Allah amal-amalan yang sering kita lakukan ketika di bulan puasa bisa beristiqomah di bulan-bulan selain daripada bulan puasa. Misalkan ngaji, misalkan tadarus di mushola, itu jangan sampai ditinggalkan. Misalkan zikir, sedekah dan yang lain-lain yang sudah dilakukan. Paham sampai sini apa tadi tiga hal tersebut? Segi sosial, kemudian kesehatan, kemudian ketakwaan agamisnya. Baik, sekarang Ustaz bahas. Mungkin dari sini ada beberapa yang masih belum tahu hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Nah, mungkin ada beberapa yang menganggap bahwa seharusnya ini membatalkan puasa, tapi sebenarnya tidak. Ada yang beranggapan ini tidak membatalkan puasa, padahal membatalkan. Nah, ini didengar baik-baik lah. Didengar baik-baik sebagai sangu nanti kalau di rumah dicakon. Nah, tadi tausiahnya tentang apa? Jadi tahu, bisa menginformasikan kepada orang tua di rumah, menginformasikan kepada adik di rumah. Baik, yang pertama daripada hal yang dapat membatalkan puasa ialah memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang. Lubang apa saja? Yang pertama mulut, hidung, telinga, lubang depan dan lubang belakang. Ini majelis mulia, jangan sampai ada jadi guyonan. Yang pertama memasukkan ke dalam mulut. Ini apabila tertelan. Kalau tidak tertelan, tidak batal. Ingat, apabila tidak tertelan, tidak batal. Tapi batal. Makan permen tidak apa-apa, asal tidak tertelan. Itu tidak apa-apa. Tapi kemudian kita dengarkan baik-baik. Kita beli tahu nih Ustaz. Bang, tadi ceramah apa? Yang membatalkan puasa tidak boleh menelan sesuatu dari mulut. Ditakonnya kayak itu. Sekalinya kepada menelan ludah teman kayak apa? Kayaknya kan ada apa-apa. Jangan kayaknya, jawab saja tidak apa-apa. Nah, jadi ludah itu ditelan tidak, kecuali kriteria ludah itu ditelan tidak apa-apa kecuali 3 hal. Kriteria ludah ditelan itu tidak apa-apa kecuali 3 hal. Yang pertama, selama ludah milikmu sendiri itu ditelan tidak apa-apa. Jangan ludah orang lain ditelan. Nah, belum tahu romantisnya suami istri, makanya ini. Jadi mulia, insyaallah nanti ke depan kalian sendiri akan coba. Kemudian ludah itu tidak keluar daripada mulut. Kalau ada yang punya kurang gawian menetesi ludah dalam gelas udah sampai penuh, masukkan ke dalam kulkas tidak dingin. Ini udah serang ke bapak kita tahu nih. Kadang itu membatalkan puasa. Nah, selama ludah itu keluar daripada mulut kita itu dapat membatalkan puasa apabila kita telah kembali. Ngiler
kantor misalnya, batal puasanya. Kemudian yang ketiga, ludah tidak bercampur dengan sesuatu apapun. Itu ditelan tidak apa-apa. Tapi kalau bercampur, misalkan es krim, misalkan es teh, kurang gawian umur es teh, sekalian petir, batal puasa. Atau misalkan kurang gawian nih, pengen rasa es krim ini pahit kan, manis kan, asli nggak? Coba kamu rasain pas puasa. Terjajak kucing, cakarnya, kerawatnya, ketahuan juga, batal puasa. Tapi ada satu hal yang misalkan tertelan tapi tidak batal, apa? Tidak sengaja apanya? Tidak sengaja memasukkan es krim ke dalam mulut itu sengaja. Ada satu hal apabila tertelan tapi itu tidak membatalkan puasa. Sengaja, tidak sengaja. Berkumur. Nah, berkumur itu sunnah. Berkumur itu sunnah. Apabila anak wudhu berkumur itu sunnah. Apabila pas berkumur, misalkan ada yang mengajukan, bang, tetangga banyak, nah itu tidak batal, tidak sengaja. Kenapa? Es krim tadi batal, sedangkan baju yang berkumur-kumur tidak batal. Karena es krim itu tadi makruh, tidak ada anjuran dari Rasulullah. Mencicipi makanan itu tidak ada anjuran dari Rasulullah, itu makruh. Kemudian berkumur-kumur itu sunnah dari Rasulullah, anjuran dari Rasulullah, makanya tidak apa-apa. Kalau misalkan tertelan tidak sengaja, tapi kalau sengaja menelan baru batal. Biar Ustaz tadi bila berkumur-kumur ada apa ya? Ding, kan itu ding. Ya, berkumur-kumur pakai kolak segala janganlah. Kemudian selanjutnya, nah sikat gigi membatalkan puasa tidak? Batal apabila sikat giginya ditakuk sampai tenggorokan, batal. Ayo sikat gigi injak ada apa-apa, Pak? Asal tidak tertakuk Pepsodentnya. Kalau ayo menakuk Pepsodent kena manis ditakuk, akhirnya jangan. Nah kemudian kalau ketulangan, pas sahur ketulangan lah. Nah insya Allah nanti bisa dimakul, kamu tidak bisa dikeluarkan. Karena posisinya sudah di dalam sini. Ketulangan pas sahur, tujuh makan uang nih, sahur makan uang. Akhirnya tulang nyangkut di sini. Itu pas sahur sudah di sini, bukan pas sebelum sahur, pas sudah sahur baru dimasukkan tidak. Tapi sebelum sahur sudah di sini, jadi tidak apa-apa. Kemudian memasukkan sesuatu ke dalam hidung sampai terasa panas di sini. Nah, lihat, dengarkan baik-baik. Ini jangan sampai salah perkara. Sampai terasa panas di sini. Contohnya air, istinsak. Apa istinsak? Ya, memasukkan air ke dalam hidung ketika berwudu itu namanya istinsak. Jangan sampai panas di sini, jangan sampai terlalu banyak. Kabar gembira bagi yang suka mobil, insya Allah tidak batal. Tidak insya Allah tidak batal. Kecuali mobilnya pakai pulpen, hanya batal puasa. Tapi kalau mobilnya ya rasanya apalah? Dimakan, itu batal. Mulut sudah, telinga sudah, hidung sudah, telinga selama jari kelingking ini tidak apa-apa, selama masih jari kelingking. Kecuali benda-benda yang melebihi jari kelingking, contohnya korek kuping masuk akan melebihi jari kelingking. Kalau jari kelingking paling di ujungnya. Tapi kalau korek telinga sampai ke dalam itu bisa kalau Ustaz tanya, yang korek telinga tadi batal tidak? Batal. Korek telinga masuk ke dalam telinga batal. Nah, kemudian lubang depan dan lubang belakang, lubang depan. Ini majelis mulia lah, jangan sampai jadi guyonan sebagai pembelajaran mulia. Kalau misalkan orang operasi itu biasanya karena dia sakit. Nah, orang sakit itu tidak diwajibkan puasa. Tapi ada beberapa orang yang mungkin tidak pengen ketinggalan Ramadan, tidak pengen ketinggalan puasanya. Karena sangat cintanya dengan Ramadan, dia ingin melanjutkan puasa. Orang operasi itu biasanya ada selang yang dimasukkan ke dalam untuk kita berkami supaya tidak bergerak ke sana kemari. Nah, itu batal. Kenapa? Air, misalkan laki yang kurang gawian meneteskan ke dalam situ, batal. Ada boleh. Kemudian bila bekami membasuhnya pakai
punggung jadi. Jangan pakai ujung, tapi punggung sini. Ini digosok sekuat tenaga, tidak akan masuk air. Tapi kalau sudah pakai ujung, lain cerita, bisa membatalkan puasa. Sama, basuh berak ini juga. Jangan pakai ujung. Cukup dibasuh pakai punggung atau apa namanya? Nah, telapak tangannya. Jangan sampai pakai ujung jarinya. Sampai sini paham? Yang satu itu baru nomor satu, memasukkan ke dalam 5 lubang. Enak, itu ada pembahasannya. Kemudian yang kedua, muntah dengan sengaja. Siapa orang yang kurang gawian tentang muntah dengan sengaja pada puasa Ramadan? Jangan, itu bisa membatalkan puasa. Kalau misalkan apa, naik mobil perjalanan jauh muntah itu tidak apa-apa karena tidak disengaja. Hamil, misalkan orang hamil ini angkat puasa, muntah tidak disengaja, kalau itu tidak apa-apa. Tapi kalau yang istilahnya dicolok-colok anunya tenggorokannya supaya muntah, itu bisa membatalkan puasa. Asal satu hal, ini perlu diingat. Ketika kalian muntah dengan tidak sengaja, misalkan masuk mobil dengan setela rasa jeruk 10 butir di situ muntah kalian, itu misalkan bagian beludah sampai 1000 kali, itu tidak akan menghilangkan najis. Nah, muntah itu najis. Itu harus dibasuh, najis itu harus dibersihkan dengan air mutlak. Tidak bisa dibasuh dengan liur. Liur itu bukan air mutlak. Jadi meskipun bagian beludah 1000 kali pun itu tidak akan bersih, tidak akan hilang najisnya. Caranya bagaimana? Umur dulu. Jadi habis muntah jangan menelan ludah. Paham? Kalau menelan ludah batal puasanya. Jadi habis muntah misalnya ada sengaja tadi naik mobil dengan 10 setela rasa jeruk tadi. Nah, minum air, minum umur, baru ditelan, baru di ludahnya boleh ditelan, baru suci. Paham sampai sini? Itu yang nomor 2. Nomor 3 dan 4 nih hampir sama. Yang pertama bersegama, untuk urusan bukan bapak-bapak yang dewasa. Yang keempat langsung mengeluarkan sperma dengan sengaja. Ini yang lelaki yang sudah balik, hati-hati. Pinang gatal jangan digaruk minimal. Kalau keluar sperma itu karena boleh membatalkan puasa. Mengeluarkan sperma dengan sengaja itu membatalkan puasa, kecuali mimpi, tidur. Nah, keluar sperma itu tidak apa-apa, tidak membatalkan. Yang ke 5, 6, 7 ini miliknya perempuan. Haid, nifas, dan melahirkan. Sejujurnya melahirkan dan nifas itu satu paket. Jadi apabila puasa ini sudah hampir maghrib nih, yang beginian puasa hampir maghrib, tiba-tiba keluar haid, darah haid, maka batal puasa. Atau misalkan orang hamil sudah parah azan, mungkin 1 menit lagi azan, melahirkan setelahnya, batal puasa. Nah, kemudian yang ke-7 tadi apa? Keberapa? 6. Ke-4, 5, 6, 7. Ke-8 ini hilang akal. Hilang akal ini 3 derajatnya. Perhatikan, hilang akal ini 3 derajatnya. Yang pertama, gila. Ini kalau tahu kalau Ustaz tadi bisa mencontohkan, Ustaz sudah pernah gila. Siapa yang bisa mencontohkan gila itu kayak apa? Kalau ada yang pernah gila sebenarnya. Orang kalau pernah gila, nah dengarkan baik-baik, jangan sampai salah kaprah. Kalau misalkan puasa, meskipun hanya 5 detik atau 10 detik gila, itu batal puasanya. Meskipun setelahnya sadar sehat kembali. Nah, itu bisa membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, derajat yang kedua daripada hilang akal adalah pingsan. Apabila dari habis fajar, habis sahur sampai maghrib pingsan, maka batal puasanya. Tapi apabila sadar meskipun hanya sebentar, misalkan dari subuh sampai maghrib jam 12 siang, sadar, terkejut lihat matahari, oh siang dah, pingsan lagi sampai maghrib, itu puasanya tidak batal, aman. Derajat yang ketiga yaitu tidur. Tidur itu hilang akal tidak? Ada orang tidur sadar, misalkan tidur sudah nyenyak, tahu, oh ini motor, ini mobil, tahu? Tidak, tahu tidak?
Tidak tahu karena dia hilang akal tidur. Orang kalau tidur dari mulai subuh habis sahur sampai maghrib tidur, batal tidak puasanya? Adakah tidur itu membatalkan puasa? Berarti kalau orang misalkan habis puasa, habis sahur nih, sampai maghrib tidur, batal tidak puasanya? Tidak batal. Karena bahkan sholat pun boleh dikodok kalau misalkan kita ketiduran. Misalkan zuhur ketiduran sampai asar itu boleh dikodok. Karena apa? Karena tidur itu uzur daripada sholat. Nah bisa jadi tidur juga uzur daripada puasa misalkan. Tapi tidak ada lah orang misalkan dari mulai bangun subuh, dari mulai sahur sampai maghrib tidur. Tidak ada, yang sama tidak ada. Kecuali memang punya penyakit. Nah kalau penyakit itu beda lagi. Yang ke-9 murtad. Nah yang ke-9 apa tadi? Murtad. Murtad itu keluar daripada keimanan. Barang siapa menganggap bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad, murtad. Barang siapa tidak percaya pada kitab-kitab Allah, murtad. Barang siapa tidak percaya pada hari akhir, surga neraka, murtad. Tidak percaya dengan qadar dan qadar, murtad. Murtad itu keluar daripada rukun iman yang 6 itu murtad. Tidak pernah keluar daripada Islam, tidak. Anda tidak percaya dengan 6 hal tersebut, rukun iman, maka sudah dikategorikan dalam kategori murtad. Tapi ada juga hal yang bisa mengeluarkan kita daripada Islam. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Menganggap rukun Islam yang 5 itu tidak wajib dikerjakan bisa menjadikan seseorang itu kafir. Misalkan sholat, menganggap bahwa sholat itu tidak wajib, meninggalkan sholat misalkan, tapi masih menganggap sholat itu wajib karena memang tertinggal, tidak apa-apa. Tapi kalau meninggalkan sholat karena menganggap sholat itu tidak wajib, maka bisa menjadikan kafir. Ya 2 menit lagi. Nah, sebelum Ustaz mengakhiri ceramah ini masih ada hal sedikit yang perlu diperbanyak. Yang perlu diperbanyak itu amal soleh, yang harus dihilangi amal salah. Amal soleh apa saja sudah tahu semuanya. Sholat, zakat, sedekah, ini silaturahim banyak. Baik, Ustaz ingin, karena Ustaz tadi sudah menyampaikan beberapa hal, jadi supaya tidak kabur maktan indallah yang takut malah ta'malun. Sangat dipuji di sisi Allah orang-orang yang mengatakan apa yang tidak dia kerjakan. Maka Ustaz ingin mengerjakan satu hal supaya Tuhan lihat Ustaz terhindar dari ayat-ayat tersebut. Baik, siapa yang bisa menjawab? Ustaz kasih doorpress dia. Maju ke depan. Sebutkan dampak sosial atau hikmah sosial dari puasa. Angkat tangan, maju ke depan. Ya, sini maju. Ayo siapa yang bisa? Dampak sosial daripada berpuasa. Ya, maju sini. Langsung jawab. Dipati. Ya. Lanjut, masih ada? Belum. Soalnya udah lagi. Sebutkan syarat ludah boleh tertelan. Yang sudah tidak boleh jawab lagi. Ludah boleh tertelan. Syaratnya apa saja tadi? 3. Sebutkan. Maju ke depan yang bisa. Ayo maju. Ya, maju. Yang pertama, ludahnya tidak keluar dari mulutnya. Contohnya kalau kita Yang kedua, ludahnya nggak tercampur. Yang ketiga, ludahnya nggak milik sendiri. Masih ada lagi? Ayo. Ini berapa jam berpuasa? Nah, buka puasa. Ya, setelah lagi. Yang latihan sudah yang ini. Langsung yang ini.
3 orang, ini 2 orang, 3 orang yang bisa menyebutkan hal yang membatalkan puasa. Maju orang, maju 3 orang, 1, maju, 2, sini, maju langsung. 1 lagi. Ayo, 1 lagi. Ada 9 tadi. Ayo, 1 lagi. Ayo maju sini sebutkan. Habis ini langsung doa buka puasa. Satu saja. Lahirkan. Ya baik, ada salahnya itu dari pribadi ulun seorang, ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita terus dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama-sama berdoa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.